Teh adalah salah satu minuman rakyat. Udara sejuk dan hamparan hijau daun teh ini tak hanya bisa dinikmati sebagai sebuah mahakarya Tuhan yang menakjubkan. Namun manfaat daun teh alami ini sebagai minuman dan kesehatan sangatlah besar. Hingga tanaman ini menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Indahnya hamparan perkebunan teh dan berbagai macam olahan teh yang alami yang langsung diproduksi oleh masyarakat atau biasa dikenal dengan teh rakyat dapat kita jumpai di Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Teh yang berasal dari tanaman teh dibagi menjadi 4 kelompok: teh hitam, teh olong, teh hijau, teh putih. Teh itu variannya atau jenisnya sebetulnya hanya ada 2, antara teh hijau dan teh hitam. Tapi dengan perkembangan zaman kemudian berkembang, ada teh olong, ada teh putih, kemudian kalau industri besar itu ada teh wangi. Teh wangi itu berarti yang dikasih bunga melati, itu kalau sudah di pabrik besar. Kalau di pabrik home industry ya udah gitu aja. Kalau jenisnya varietasnya itu ya sama saja banyak, tidak kalah dengan padi misalkan. Kalau di teh itu kalau yang lokal, yang betul-betul itu teh tinggalan nenek moyang atau tepatnya itu tinggalan penjajah Belanda, itu namanya Asamika, varietasnya Asamika sama Sinensis. Dari proses pemetikan yang alami yang langsung dilakukan para petani dari sebelum terbitnya sang fajar dengan mengambil pucuk daun teh untuk jenis teh putih hingga sang surya mulai nampak untuk jenis teh lainnya, kemudian proses pendistribusian dilanjutkan dengan pengolahan hingga pengemasan menjadi olahan teh yang beraneka ragam. Pertama, pengolahan itu dimulai dari proses pengambilan bahan baku. Di situ bahan bakunya itu harus ditentukan. Harus bahan baku yang misalkan mau bikin teh hijau, itu bahan bakunya harus daun teh yang rumusnya itu P+2 atau pucuk plus daun di bawahnya 2. Setelah itu terkumpul berapa banyak, kita lakukan sortasi. Dipilih, maksudnya misalkan ada limbah terbawa atau daun yang tidak masuk ke kriteria P+2 itu dipisahkan. Setelah itu langsung kita mulai proses pengolahan. Kemudian setelah daun itu siap, itu kan tidak boleh sampai terfermentasi. Itu langsung kita masukkan ke pelayuan. Kita layu kurang lebihnya selama 5 menit atau sampai warna daun teh itu menjadi hijau kemerahan. Dengan pelayuan itu dengan panas minimal 90 derajat selama 5 menit berjalan di rotari itu. Keluar nanti udah layu,
langsung dinaikkan ke penggilingan atau penggulungan, karena tidak dihancurkan, itu hanya biar memar kemudian luntung. Itu di penggilingan itu maksimal selama 15 menit, karena kalau lebih ya nanti cairan terlalu banyak yang keluar, kemudian nanti menjadi hancur, sehingga nanti mutu tehnya itu tidak bagus. Daun teh adalah bahan pembuat minuman teh yang populer di seluruh penjuru dunia. Selain sebagai minuman, teh juga mempunyai nilai gizi. Hingga proses pembuatannya pun sebaiknya dilakukan secara alami. Sebagai daerah produsen teh yang cukup besar, Desa Kembang Langit, Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam hal produksi. Hingga akhirnya terbentuklah KUB atau Kelompok Usaha Bersama yang menjadi motivator dan wadah bagi para petani. Ya, dengan adanya KUB itu memang belum begitu lama ya, baru sekitar itu berdiri itu tahun 2012. Walaupun sebelum itu kan sudah merintis ya, tapi didaftarkan atau diaktekan itu tahun 2012. Nah, munculnya KUB itu dengan semangat agar teh itu biar bisa menjadi komoditas yang unggul. Kalau kendala sebetulnya banyak, karena hal semacam itu ya belum tentu bisa diterima dengan baik oleh khususnya petani. Selain melalui KUB, terbentuk juga sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi para petani, guna wadah aspirasi bagi petani melalui Aptehindo, Asosiasi Petani Teh Indonesia. Ya, Aptehindo itu terbentuk karena ada aspirasi dari mayoritas petani, biar di dalam suatu perkumpulan petani teh itu ada wadahnya. Petani teh dalam hal ini membentuk Aptehindo yang berdiri tahun 2008. Ya, yang diharapkan itu banyak tentunya dari petani teh, biar petani teh itu samalah dengan petani-petani yang lain. Istilahnya diperhitungkan juga karena selama ini petani teh itu ya sudah diakui oleh pemerintah, cuman saya rasa masih kurang terutama terhadap petaninya. Saya kepingin minimalnya pemerintah itu biar petani itu ada semacam kemajuan. Kalau petani itu hanya selalu menjual hasil dari petiknya saja, itu saya pikir untuk kesejahteraan petani itu akan kurang, karena harganya akan segitu-gitu aja. Tapi saya kepingin bagaimana pemerintah itu bisa memberikan sarana terhadap petani dan juga mencarikan solusinya, karena ketika petani itu membuat produk sendiri, nanti kita kan kesulitannya di marketing, penjualan. Itu yang selama ini menjadi kendala.
harapan besar dari kelompok tani maupun asosiasi petani agar komoditas teh rakyat ini mendapat perhatian dan mengalami perkembangan baik di daerah Kabupaten Batang melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Batang maupun nasional. Saya kira kalau di Desa Kembang Langit, salah khususnya dan Batang secara umumnya di daerah atas ya, teh itu punya potensi yang luar biasa. Pertama, satu, lahannya ada. Yang kedua, iklimnya pun mendukung. Kemudian yang ketiga, tanaman teh yang menjadi budaya dari masyarakat dan desa Kembang Langit khususnya. Alhamdulillah kalau perkembangannya sangat menggembirakan. Karena apa? Dari perkembangan itu yang kenapa saya katakan menggembirakan, ada beberapa hal. Yang pertama, tanaman teh terus dilestarikan dan mengalami luasannya pun ya bertambah. Kemudian yang kedua, kiprah asosiasi pun bukan untuk lokal Batang. Beberapa di antara pengurus asosiasi di sini itu menjadi pengurus teh asosiasi di tingkat nasional. Itu harapan kita seperti itu. Dan juga Desa Kembang Langit khususnya itu sudah 2 kali berturut-turut menjadi desa yang peduli terhadap kehutanan. Dan nanti bisa menjaga kelestarian dan fungsi konservasi budaya alam seperti yang diharapkan itu. Nah, sehingga insya Allah petani tetap mendapatkan pendapatan, kesejahteraan meningkat, tetapi alam tetap terjaga. Harapannya teh di Jawa Tengah ini ya nanti menjadikan komoditas unggulan, tentu saja membutuhkan peran serta dari pemerintah, dari dinas, entah itu dibantu pendidikan, pelatihan, kemudian peralatan, karena alat-alat yang untuk mengolah teh dengan bagus itu petani jelas tidak mampu membeli. Kalau harapan kami dari asosiasi untuk kelompok-kelompok itu, kalau semacam bantuan-bantuan itu sudah biasa, tapi saya kepingin bantuan tersebut itu yang betul-betul bisa betul-betul ada manfaatnya untuk semua kelompok tani. Selain di Kabupaten Batang, satu lagi daerah penghasil teh besar yakni di Desa Begawat dan Desa Muncang Larang, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Di desa ini, sistem pengolahan teh berbeda dengan daerah lain karena pengolahannya lebih tradisional dengan menggunakan peralatan rumah tangga yang tradisional seperti tungku dan juga kayu bakar. Untuk pemrosesan perbedaan dengan mesin dan secara manual tradisional mungkin sangat jauh ya, artinya sangat jauh dalam apa yang kita lihat. Pada dasarnya sih sama, misalkan kalau itu yang mesin menggunakan tenaga mesin dan sebagainya, kalau kita masih menggunakan manual dengan tenaga manusia dan dengan alat-alat yang sangat tradisional seperti itu. Untuk proses secara manual teh di sini kita menggunakan tenaga manusia ya, dipetik dengan tangan. Setelah itu juga kita langsung bawa pulang. Setelah pulang kita dilayukan dulu, seperti nggak jauh beda dengan yang di mesin itu. Kita proses pertama pelayuan dengan menggunakan semacam kayak kuali itu, Terus pelayuan, setelah pelayuan
kita masuk proses pada penggulungan. Setelah penggulungan kita masuk pada proses pengeringan. Pengeringan kalau yang bagus itu ada 2 proses pengeringan. Yang pertama kita masukkan ke kuali itu dulu, setelah itu diambil sebentar, setelah kita buang angin itu, asapnya dibuang, kita masuk lagi ke proses itu lagi sampai kering seperti itu. Kalau masalah tentu ada Pak ya, jadi sangat banyak masalah di kelompok tani kita. Kita sangat membutuhkan beberapa bantuan, misalkan seperti bibit ya, bibit teh buat penyulaman dan pengembangan ataupun perluasan. Tetapi mungkin kendala yang utama sekarang ini pada kelompok tani yang belum berbadan hukum seperti itu. Ya, otomatis itu bantuan untuk pemeliharaan. Yang kedua adalah bantuan alat untuk kita kualitasnya supaya bisa diterima oleh masyarakat yang luas. Sementara ini kalau kita mengandalkan olahan dari petani sendiri yang dengan alat sederhana itu kurang bisa diterima oleh masyarakat luas. Hanya sekitar Kecamatan Jawa aja. Sesuai dengan permintaan petani adalah adanya bantuan pemeliharaan untuk intensifikasi tanaman teh. Kemudian juga ada petani-petani yang minta untuk perluasan baru, karena mengingat kondisi komoditas sayuran itu yang menjadi alih fungsi itu ternyata lebih jauh menguntungkan tanaman teh daripada sayuran itu sendiri. Karena tanaman teh ini kan bertahan sampai mungkin bisa 100 tahun, artinya dari turun-temurun lah gitu. Menjadi bahan olahan alami dan berkualitas tinggi menjadi harapan besar bagi para petani teh, dan inilah yang menjadi harapan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah guna pengembangan hasil olahan teh rakyat.